Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CMD. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu CMD. CMD atau Command Prompt adalah aplikasi Command Line Interpreter atau CLI yang ada di sistem operasi Windows. Perintah-perintah dalam CMD berfungsi untuk melakukan berbagai operasi di komputer Anda. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai daftar lengkap perintah CMD serta fungsinya. Sebelum masuk ke dalam daftar perintah CMD ini, perlu Anda ketahui bahwa tidak semua perintah dapat digunakan di seluruh versi Windows. Untuk tahu mana saja perintah dasar CMD yang bisa Anda pakai, simak penjelasan dari video berikut ini, yaitu append. Perintah append memungkinkan Anda untuk membuka file yang ada di dalam direktori lain, bahkan ketika Anda tidak berada dalam direktori tersebut. Perintah append ini didukung di semua versi kecuali Windows 10. Adapun contoh penggunaannya seperti di bawah ini. Yang kedua yaitu ARP. Sesuai namanya, perintah ARP digunakan untuk mengolah ARP atau Address Resolution Protocol. ARP sendiri merupakan bagian dari IP atau Internet Protocol yang mengarahkan IP Anders 32 bit ke MAC atau Medium Access Control Address. Yang selanjutnya itu AT. Perintah AT digunakan untuk mengotomatisasi berbagai perintah lainnya pada waktu yang ditentukan. Oke, selanjutnya itu ASSOC. Perintah ASOC digunakan untuk memeriksa ekstensi file yang diasosiasikan dengan sebuah jenis file. Selanjutnya itu BCDedit. BCDedit adalah perintah yang memungkinkan Anda untuk melakukan 3 hal, yaitu mengolah penyimpanan data boot configuration, menyimpan parameter configuration tersebut, dan mengatur booting sistem operasi. Selanjutnya itu bootset. Perintah bootset digunakan untuk memperbarui master boot kode dalam partisi hard drive. Dengan demikian, Anda dapat mengubah tipe boot switch manager dari NTLDR menjadi boot MGR dan sebaliknya. Yang ketujuh yaitu break. Tergantung dengan pengaturannya, kombinasi tombol CTRL plus C dapat digunakan untuk menghentikan sebuah proses MS-DOS, misalnya sebuah file batch. Nah, break adalah perintah yang digunakan untuk menentukan pengaturan itu. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya itu call. Perintah cmd call digunakan untuk menjalankan sebuah file batch di dalam sesamanya. Contohnya, perintah di bawah akan menjalankan file second but di dalam file batch yang sedang berjalan. Nah, kemudian yaitu CACLS. Perintah calls digunakan untuk memeriksa atau mengubah akses control list atau ACL sebuah file. ACL sendiri adalah daftar yang berisi akses control entries. Daftar ini dimanfaatkan untuk menentukan akses file yang dimiliki oleh sebuah user di sebuah komputer. Lalu selanjutnya itu change. Seperti namanya, perintah change berfungsi untuk mengubah pengaturan remote desktop RD session host server untuk status logon, comfort mapping, dan mode instalasi. Selanjutnya itu chhadir. Dengan perintah ini, Anda dapat kembali ke direktori yang dibuka sebelumnya dengan perintah seperti di bawah ini. Kemudian kita ke chkdsk. Perintah ini berfungsi untuk memeriksa status hard drive Anda. Di samping itu, chkdsk juga dapat digunakan untuk mencoba membetulkan hard drive yang error karena bad sector. Oke, perintah kali ini masih berhubungan dengan chkdsk. Dengannya, Anda dapat memerintahkan komputer untuk melakukan pengecekan terhadap semua partisi hard drive dan menjalankan chkdsk pada partisi yang dianggap bermasalah. Yang ke-14 yaitu chipher. Perintah chipher berhubungan erat dengan enkripsi file dan folder pada hard drive bertipe NTFS, yaitu CLIP. Perintah CLIP digunakan ketika Anda ingin menyalin output dari sebuah clipboard untuk satu alasan atau lain. Selanjutnya itu CLS.
Bagi Anda yang menggunakan command prompt untuk berbagai keperluan, perintah CLS sangat berguna. Dengan menjalankan perintah tersebut, Anda dapat menghapus semua teks di CMD baik Anda ketik maupun output. CMD key digunakan untuk membuat, menghapus, atau melihat username dan password yang digunakan untuk login ke komputer. Perintah ini bermanfaat apabila Anda adalah admin user dari komputer tersebut. Oke, selanjutnya itu color. Bosan dengan tampilan hitam putih command prompt? Anda dapat mengganti warnanya dengan perintah color. Sintaksnya seperti demikian. Yang ke-19 yaitu com. Perintah com digunakan untuk membandingkan dua file. Biasanya perintah cmd ini dipakai ketika Anda ingin memeriksa kode dari kedua file tersebut. Oke guys, selanjutnya itu compact. Tadi Anda telah mempelajari enkripsi file dengan zipper. Kini kami akan bahas perintah yang digunakan untuk mengompres file, yaitu compact. Namun, perlu Anda ingat bahwa perintah ini hanya dapat berfungsi pada partisi berjenis NTFS. Oke, yang selanjutnya itu convert. Sesuai namanya, perintah convert digunakan ketika Anda ingin mengubah partisi berjenis FAT menjadi NTFS. Misalnya seperti contoh berikut. Lalu yang kedua yaitu copy. Kegunaan perintah copy sama seperti namanya, yaitu menyalin sebuah file ke lokasi yang berbeda. Untuk memahami kegunaannya, perhatikan contoh di bawah. Yang ke-23 yaitu date. Perintah date digunakan untuk melihat tanggal atau menggantinya. Sintaksnya sangat sederhana, yaitu kita tinggal mengetikkan date. Command prompt akan. Selanjutnya yang ke-24 yaitu defrag. Jika rajin melakukan optimasi hard drive, barangkali Anda sudah tidak asing dengan fitur disk defragmentation. Di command prompt pun Anda dapat melakukan dengan perintah cmdefrag. Untuk sekedar melakukan defragmentation, Anda tinggal menjalankan perintah tersebut. Ke-25 yaitu perintah del. Anda dapat menggunakan command prompt untuk menghapus file dengan perintah del. Untuk menghapus sebuah file dari direktori yang sedang diakses, yaitu perintah del3. Perintah ini berfungsi untuk menghapus file secara permanen. Tak hanya itu, del3 juga dapat menghapus semua subdirektori dalam sebuah direktori. Selanjutnya itu dir. Perintah dir digunakan untuk melihat daftar file dan subdirektori yang ada di dalam sebuah direktori. Di samping itu, perintah ini juga digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang hard drive Anda, termaksud nomor seri, jumlah file yang ada di dalam hard drive, total ukuran file, serta sisa ruang di hard drive. Nah, yang ke-28 yaitu disk part. Perintah disk part digunakan untuk mengelola partisi hard drive di komputer atau laptop Anda. Dengannya, Anda dapat membuat partisi baru, menghapusnya, dan menampilkan daftar partisi yang ada.